Jokowi dan Prabowo memang mempunyai kedekatan dengan para ulama, namun keduanya tidak pernah menggunakan isu agama untuk meningkatkan elektabilitasnya pada saat Pilpres. Kawan muda, yang ingin saya ceritakan berikut ini adalah sebuah cerita lama yang terungkap pada sekitar pertengahan tahun lalu. Sebuah cerita yang dikisahkan kembali oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ulama kondang yang dikenal dengan julukan Gus Baha, tentang doa almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun, seorang ulama harismatik yang sangat disegani dan dihormati para ulama lainnya di kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Doa Mbah Mun yang diungkapkan Gus Baha itu menjadi viral di berbagai media sosial hingga sekarang. Gus Baha mengisahkan, saya punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat, Mbah Mun mencatat doanya yang saya simpan hingga sekarang. Doanya begini, Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Artinya, ya Allah, saya mohon jadikan kedua tokoh ini, Jokowi dan Prabowo, saling asih dan saling mencintai. Begitu tutur Gus Baha, seperti yang diposting akun Instagram @gusbahaonline pada hari Sabtu 26 Juni 2023. Doa tersebut menurut Gus Baha dibaca Mbah Mun saat suhu politik sedang panas-panasnya pada perhelatan Pilpres 2019 ketika Jokowi dan Prabowo saling berhadapan sebagai kandidat calon presiden. Gus Baha mengaku sangat kagum kepada Mbah Mun karena doa yang dipanjatkan Mbah Mun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya saat pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu yang mengawali periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, Prabowo masuk dalam jajaran menteri yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Gus Baha lalu mengatakan, setelah pelantikan itu saya tambah kagum. Ternyata kita punya guru, seorang waliullah. Doa yang muhal atau mustahil saja saat itu dikabulkan Allah. Itu merupakan bukti karomah yang dianugerahkan Allah kepada Mbah Mun. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak postingan akun Instagram @gusbahaonline berikut ini. Saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak, ini bener gak? Terus uniknya itu min abdikal fakir Maimun Zubair. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata Mbah Mun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali, jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja sampai tag itu sekarang masih saya simpan, tulisan tangannya Mbah Mun itu dulu diberikan anak dalam. Postingan ini hingga sekarang masih sering diposting ulang oleh akun-akun Instagram lainnya sebagai tanda kekaguman kepada almarhum Kiai Haji Maimun Zubair yang doa-doanya dikabulkan Allah dalam kondisi yang menurut perhitungan manusia mustahil terjadi. Sekaligus bukti bahwa keputusan Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Bijaksana itu sering berada di luar kalkulasi manusia. Hingga sekarang, Jokowi dan Prabowo semakin dekat dan semakin akrab. Dua negarawan yang semula saling berseberangan itu memutuskan
untuk berekonsiliasi demi persatuan nasional. Keputusan Jokowi dan Prabowo untuk berekonsiliasi mendapat pujian dari berbagai negara. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Datuk Seri Muhammad bin Sabu, seorang politisi Malaysia yang menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia sejak 2022. Mari kita simak pernyataannya di akun Instagram @papandu08. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan. Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil. Sampai hari ini pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Kita pun begitulah juga. DAP. Mana kita nak percaya satu hari boleh kerjasama dengan Barisan Nasional? Keputusan kita bekerjasama dan kita bentuk kerajaan. Jika negara jiran saja berniat meniru Indonesia dalam hal rekonsiliasi Jokowi Prabowo, maka para elit politik di Indonesia pun seyogianya mengikuti contoh yang diperlihatkan Jokowi dan Prabowo, yang lebih mementingkan persatuan nasional di atas segala-galanya. Kembali pada doa Mbah Mun yang memohon kepada Allah agar mempersatukan Jokowi dengan Prabowo. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai kedekatan kedua negarawan tersebut dengan para ulama. Jokowi dan Prabowo memang mempunyai kedekatan dengan para ulama, namun keduanya tidak pernah menggunakan isu agama untuk meningkatkan elektabilitasnya pada saat Pilpres. Prabowo sendiri sejak dulu bersahabat akrab dengan para pimpinan pondok pesantren di seantero Nusantara, sehingga tidak mengherankan jika para kiai pemimpin pondok pesantren beserta para santrinya mendukung dan memilih Prabowo pada saat Pilpres yang telah kita lalui. Bukan hanya dengan para kiai atau para ulama NU Prabowo bersahabat, tetapi juga dengan para ulama dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pada suatu kesempatan saat Prabowo berbicara sebagai calon presiden di hadapan para pimpinan dan pengurus Muhammadiyah, Prabowo mengaku merasa nyaman berada di lingkungan Muhammadiyah. Prabowo pun kemudian menyebutkan sejumlah nama tokoh Muhammadiyah yang diakuinya sebagai sahabat dekatnya. Para ulama adalah tiang agama dan tiang negara. Kedekatan para pemimpin Indonesia dengan para ulama akan mewujudkan sebuah negara yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur dan sejahtera, penuh kedamaian dan selalu berada dalam ampunan Tuhan. Semoga Allah meridhoi negeri ini dan para pemimpinnya. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam min Mot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.